Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz Season 3 Bab 83. Emang boleh bang? Tanya Akil. Boleh dong, tapi tanya dulu Umi sama abi kamu. Kalau mereka larang, jangan maksa, oke? Iya, Akil tentu tahu model itu seperti apa. Tapi yang ada dalam pikirannya, model yang selalu berseliweran dalam iklan televisi. Padahal kalau model seperti Rafael, jelas di atas itu. Model yang bayarannya selangit untuk sekali pemotretan. Rafael tidak pernah lagi mengambil proyek yang mengharuskannya bersentuhan dengan lawan jenis. Meski hijrahnya belum sempurna, tapi Rafael terus berusaha memperbaiki diri, merubah diri dari buruk ke baik. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang orang hanya bisa menghakimi tanpa bisa merasakan bagaimana perjuangan untuk keluar dari kubangan maksiat. Mau jajan bakso kan? Yuk, abang juga belum makan nih. Rafael merangkul pundak Akil. Bang Iko mana? Dia lagi mandi. Mandinya dia lama, kayak cewek. Dari tadi Rafael menunggu di teras rumah Iko saat sang tuan rumah sedang mandi. Sebenarnya mereka berencana untuk pergi melihat-lihat tempat yang rencana akan dibeli oleh Rafael dan dijadikan sebagai kafe. Rafael tidak mungkin terus mengandalkan dari profesinya saat ini. Ia jelas harus memiliki investasi lain. Rafael juga berencana untuk berhenti dari dunia modeling yang sudah membesarkan namanya itu. Kapan Rafael akan berhenti? Saat ia sudah menemukan tambatan hati dan menikah. Bu, baksonya 2 ya. Kamu mau bakso apa? Tanya Rafael lalu mengambil posisi duduk di depan Akil. Bakso pakai mie, nggak pakai sayur. Minumnya air putih, jawabnya. Akil bahkan rencananya akan membawa pulang bakso yang dibelinya. Namun karena ada Rafael, jadilah mereka makan bakso bersama di sana. Tidak hanya Rafael yang banyak menceritakan soal bagaimana enaknya menjadi seorang model. Akil juga menceritakan apa saja lukisan yang sudah dibuatnya. Rafael sebenarnya ingin melihat hasil karya Akil seperti apa. Namun karena malu untuk datang, akhirnya ia mengurungkan diri. Jika dipikir-pikir, Rafael punya alasan apa untuk datang ke sana? Meski memang niat aslinya ingin melihat lukisan Akil, tapi jika ada Safa di sana, jelas Rafael tidak akan datang. Ia dan Safa selalu bertengkar setiap bertemu. Apa jadinya jika nanti mereka bertengkar di hadapan Aska? Itu yang dihindari oleh Rafael. Soal keinginan Bu Yuni untuk Rafael ta'aruf pun belum benar-benar dilakukan. Karena setiap ditanya wanita mana yang diinginkan Rafael, pasti menjawab, terserah ibu. Itu yang membuat Bu Yuni jadi pusing. Sebenarnya ia juga tidak baik jika terlalu memaksa Rafa untuk segera menikah, jika hati Rafa masih setengah-setengah, karena ditakutkan nantinya malah berjalan tidak baik. Rafael akan menjalani hubungan seumur hidup, bukan untuk 1 atau 2 tahun saja. Wajar jika ia tidak ingin terburu-buru, yang akhirnya akan salah langkah. Raf, dari teras rumahnya Iko memanggil Rafael. Bentar, tanggung dikit lagi, saut Rafael yang akan menghabiskan baksonya. Hanya tinggal beberapa suap lagi. Berbeda dengan Akil yang sudah 1 menit lalu menghabiskan semua baksonya. Rafael lama karena ia menambahkan porsi lagi, merasa belum kenyang. Setelah banyak makan, Rafael harus membayarnya.
Dengan olahraga, ia sangat menjaga bentuk tubuh agar tetap ideal. Tidak hanya wanita, lelaki juga harus pintar menjaga bentuk tubuhnya. Makanan pun dibatasi dan dijaga. Sebelum menjadi top model, Rafael tidak pernah memperhatikan asupan nutrisinya. Namun, setelah mengikuti kelas modeling, ia diajarkan banyak hal. "Jangan bang, aku bawa uang." Akil mencegah Rafael yang akan membayar bakso yang dimakannya. "Sip." Rafael menepuk bangga pundak Akil. Ia yang bukan siapa-siapanya Akil merasa terharu melihat perkembangan Akil yang sekarang sudah sangat membaik. Rafael bahkan masih ingat dulu Akil seperti apa. Tingkahnya seperti anak kecil, bahkan bisa lebih dari anak kecil. Namun sekarang sudah mulai terlihat perubahan yang baik. Perjuangan yang dilakukan untuk perawatan Akil dilakukan Alika dan Syafiq tanpa mengeluh. Mereka tidak pernah berputus asa untuk kesembuhan anak lelaki mereka satu-satunya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika dijalankan dengan hati yang ikhlas dan juga berserah. Setelah berjuang, serahkan hasil akhirnya pada Sang Maha Kuasa, karena Dialah yang Maha Pengasih. Sebagai seorang hamba, kita hanya perlu berjuang dan berdoa. Jangan memikirkan hasil akhirnya, karena itu bukan hak kita untuk menentukan. "Aku pulang ya bang." "Oke, hati-hati. Nanti kalau mau main kesini aja, ke rumah Iko. Abang sering kesini kok." Akil mengangguk lalu pulang. Terlalu lama di luar rumah, sudah pasti akan dicari oleh keluarganya, dan sudah jelas ibunya akan mengomel panjang lebar. Itu pun jika sudah pulang, karena Alika jika sudah mengantarkan Sevim ke sekolah, pasti lebih dulu berburu makanan untuk cemilannya di rumah. Padahal di rumahnya itu sudah tersedia berbagai makanan, tapi tetap saja beli di luar. "Berangkat sekarang?" "Enggak, tahun depan," sahut Rafael lalu menaiki motornya. Memiliki banyak uang, namun Rafael tetap mencintai motornya itu. Tidak mau jika motor kesayangannya ditukar dengan mobil mewah manapun. "Sensi banget lo, lagi PMS ya?" "PMS pala lo. Ayo cepetan, gue sibuk." "Sibuk apaan lu? Sibuk molor." Cibir Iku lalu memakai helm dan naik ke atas motor. "Seenggaknya kalau di mimpi gue pegang cewek cantik nggak dosa," celetuk Rafael lalu menyalakan motornya. Iko memukul helm Rafael. "Gue kasih deterjen mau nggak? Biar isi kepala lu itu bersih, nggak ada noda." "Ada loh, deterjen sekali kucek noda langsung luntur." "Nggak percaya gue, lo duluan deh. Habis itu baru gue kalau terbukti," balas Rafael. Sepanjang jalan mereka terus saja bicara saling menyindir satu sama lain. Jika sudah bersama dengan satu frekuensi, waktu sudah pasti akan sangat cepat berlalu. Hingga tidak terasa, sekarang mereka sudah sampai di tempat tujuan yang memang tidak jauh dari rumah Iko. Orang yang akan menjual pun sudah ada di sana. Rafael kira orang yang sudah berumur, tapi nyatanya masih muda, mungkin kisaran 30-an usianya. "Mas, kok saya kayak nggak asing ya?" tanya wanita berambut pirang. "Wajah saya emang pasaran Mbak Citra," jawab Rafael seenaknya sambil melihat-lihat di bagian dalam. "Dealnya 1M kan mas?" tanya wanita bernama Citra itu. "Masa 1M kayak gini sih mbak? Beda banget sama yang ada di foto," ujar Rafael. Sebenarnya bangunannya masih bagus dan terawat, tapi Rafael akan merombak warna bangunan itu menjadi lebih menarik, karena memang harus membuat pengunjung tertarik dan nyaman berlama-lama di sana. "Ini bagus loh mas, tempatnya strategis. Harga jualnya memang pas 1M, wanita itu tetap kekeh. "Wah, Mas Rafael,
Wanita parubaya tiba-tiba datang dengan histeris melihat Rafael. "Mama, kenapa sih?" tanya Citra. "Kenapa kamu nggak bilang kalau yang mau beli bangunan itu Mas Rafael?" ujar sang ibu. "Rafael siapa sih, Mah?" "Ini Rafael yang ada di acara ajang pencarian model di televisi kan?" "Kalau iya, kenapa, Bu?" tanya Rafael. "Saya kasih diskon, tapi saya mau foto bareng. Saya ngefans banget sama Mas Rafael. Pengen banget nanti punya cucu ganteng kayak Mas Rafael." Tawarannya sayang untuk ditolak. "Oke, sekalian saya posting di IG saya, biar ibu banyak followersnya." Iko yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Akhirnya penjualan itu sepakat di harga 800 juta. Sesuai janjinya, Rafael juga memposting foto bersama ibu dan anak itu. "Pesona gue emang sulit ditolak," ujar Rafael dengan bangga. "Sombong lu." "Sombong juga, gue mah ganteng," sautnya lalu berjalan keluar. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.